Saat ini, Fasya, kamu lagi menyentuh dia, si kuat itu, si makhluk kuat itu. Oke, jujur, tangan aku langsung berasa panas. Tahu nggak kamu megang apanya? Sosok perempuan yang sepertinya ditekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Oke, Kak Rudi, balik lagi ke pertanyaan aku yang awal. Ada nggak sih hubungannya sosok Jawara ini sama sosok harimau yang tadi di depan kita sempat temuin itu? Biaran kamu. Khodam. 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 Oh, oke. Jadi si harimau itu adalah khodamnya, pendampingnya. Makhluk halus pendamping si Jawara. Jawara ini. Dia adalah salah satu yang memberi kekuatan pada si Jawara tersebut selama dia hidup. Oke. Dan sekarang Korinnya dengan si harimau itu masih ada hubungan. Dan mereka punya wilayah yang mereka jaga. Oh, berarti mereka berdua yang menjaga wilayah ini. Betul. Oh, Si harimau di sebelah sana dan si sedangkan Jawara sosok di sebelah Jawara sini. di sebelah sini. Sosok Jawara ini pula lah yang ternyata tuan dari harimau yang telah menghadang kami ketika di awal penelusuran. Sosok Jawara maupun sosok harimau saling berbagi tempat untuk mereka jaga dari orang-orang yang memang ingin berbuat tidak baik di tempat ini. Karena apabila ada orang yang memang berlaku tidak baik, mereka tidak segan-segan untuk menyerang orang tersebut. Terus Kak Rudi tadi sempat mention kalau si Jawara ini sosok penjaga kebun karet ya dulunya. Terus gimana dia bisa dibantai, Kak? Apa penyebabnya? Ada bentrok antara majikan dia. Bentrok apa sih? Golden. Uang, Oh, ekonomi, oke. bisnis, itu maksudnya. Yang berhubungan dengan uang. Yang berhubungan dengan uang. Jadi seperti misalnya ya, pada umumnya tuh seperti perebutan Tanah mungkin tanah, ya betul. zaman dulu ya. Perebutan tanah, kemudian ada upeti, ada juga kayak semacam bayaran yang tidak setimpal, Oh, ada oke, juga oke. semacam hutang piutang dan sebagainya. Pembantaian yang dilakukan warga pribumi kepada keluarga Belanda tersebut dikarenakan adanya upeti yang kurang. Namun ternyata tak hanya di zaman itu saja. Pembantaian juga berulang beberapa waktu yang lalu di tempat dan dilakukan oleh karyawan pabrik. Katanya sih dengar-dengar katanya gajinya kurang bener ya. Jadi sama karyawan dibunuhnya, dimasukin ke dalam sumur. Teman ibu ngelihatnya itunya aja, mayatnya aja di dalam sumur diangkat gitu. Di mana sosok Noni yang kita cari itu? Boleh kami tahu di mana majikan kamu? Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Dia masih setia. Oke. Dia takut majikannya ini kita apa-apain. Oke. Tapi sebentar. Saya curiga sesuatu yang mengintai kita, ngintipin kita dari tadi di sana. Di mana Kak Rudi? Di belakang. Rudi merasakan adanya sosok lain yang berada tepat di belakang mereka. Dia nggak mau jawab pas. Tapi firasat saya yakin itu. Sosok itu Si ya Noni. yang kita cari. Dia nguping, dia ngintipin kita dari tadi. Oke. Mau ke sana aja Kak Rudi.
Rudi tiba-tiba saja berlari ke bagian belakang gedung untuk menghampiri sosok yang dianggap sebagai tuan dari sosok jawara. Benar kan? Rudi mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Rudi mencoba untuk menarik sosok tersebut agar lebih mendekati kami. Oke, pemirsa, tiba-tiba ada bau wangian. Aku nggak tahu asalnya dari mana, apakah dari sosok ini. Cuma tiba-tiba wangi banget. Darahnya wangi. Dia berlumuran darah. Dia pakai terusan. Dress, Seperti pakai dress. dress, iya. Dress terusan. Kemudian ada renda di sini. Oke. Dia pakai sepatu warna putih. Putihnya itu mirip putih kain. Kayak sepatu kain. Oke. Dan ada corak seperti warna krem di bajunya. Campuran antara putih dengan krem. Dia jarinya lentik dan dia memegang sebuah Payung ya? payung. Payungnya itu ukurannya kira-kira nggak terlalu besar. Oke. Payungnya itu kira-kira diameternya itu 50 cm. Nggak terlalu besar payungnya. Dia senyum menyeringai ke saya. Senyumnya ini antara senyum manis sama senyum sadis. Adanya sosok noni Belanda ini sering dilihat oleh seluruh karyawan pabrik. Bahkan sampai saat ini pun, sosok ini masih sering menampakkan diri kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Waktu itu katanya sapam di sini ngelihat noni Belanda pakai baju pengantin, terus bawa payung. Katanya dilambai-lambain gini, kayak gini, seperti memanggil. Diikutin lah sama si sapam itu. Sewaktu diikutin udah sampai situ, ngilang si nona itu. Kamu siapa namanya? Kak Rudi, maaf, bisa langsung tanya ke dia nggak? Bener dia sosok yang suka mengganggu, bahkan membuat kesurupan massal di tempat ini? Pernah ada kerasukan massal di sini. Apa itu perbuatan kamu? Dia bilang, Dia bilang iya. Oke. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Dendam. Dendam? Jadi setiap ngelihat orang pribumi, udah pasti dia berapi-api dan dia itu pingin ganggu mereka, terutama beberapa orang yang punya pikiran lemah, yang punya jiwa lemah, terus juga kebetulan dia bisa dirasuki dan akhirnya dirasuki sama dia. Dibikin gak nyaman, dibikin gelisah dan sebagainya. Oke. Adanya sosok ini semakin memperkuat jawaban apabila sosok noni Belanda inilah yang selalu mengganggu karyawan dan mengakibatkan kesurupan massal ketika pabrik ini masih beroperasi, dan bahkan sampai saat ini pun kesurupan itu masih sering terjadi. Waktu kemarin aja ada tuh yang pabrik sekarang nih ada kesurupan, dia mah karena jadi tidak menyadarkan diri itu waktu di atas, belum lama itu mah. Apakah dia menjadi salah satu faktor kenapa tempat ini akhirnya jadi terbengkalai?
tempat ini terbengkalai karena kamu? Kenapa Kak Rudi? Bukan ada yang lebih kuat lagi daripada dia. Ada yang lebih kuat lagi. Di belakang sana. Di sebelah sana, dia bilang. Oke. Jadi bukan dia faktor utamanya. Oke. Ada lagi yang lebih kuat daripada dia. Adanya sosok noni Belanda ini ternyata bukan faktor satu-satunya yang membuat pabrik garmen ini menjadi terbengkalai. Melainkan adanya sosok yang lebih kuat lagi daripada dirinya di bagian belakang pabrik ini. Nah, kalau yang makhluk hitam besar itu ya di belakang sini ya, di sekitar area laundry. Sosok apa itu Kak Rudi? Sosok apa? Sosok noni Belanda tiba-tiba pergi meninggalkan kami setelah menyebutkan adanya sosok lain yang lebih kuat daripada dirinya di tempat ini. Namun, sesaat setelah kepergiannya, kain yang berada di jendela tepat di belakang kami berdiri tiba-tiba saja bergerak. Entah apa yang sebenarnya menggerakkan kain tersebut. Oke, Kak Rudi tadi dia sempat mention kalau ada sosok yang lebih kuat di belakang sana. Bisa nggak Kak kita ke tempat itu? Atau nggak aman? Aman atau enggak, yang pasti kita harus waspada, harus hati-hati. Tapi karena memang di sini kita ingin mengungkapkan apa yang terjadi di sini, ya saya mau ke sana. Saya mau tahu lebih banyak lagi. Oke. Saya mau ngelacak dia, Oke. merasakan energi dia dari mana dia. Di belakang sana itu belakang mana? Oke. Tapi kayaknya arahnya itu tadi ada di sebelah sana, Kesana ya? itu ada jalan menuju ke sana. Karena di sana ada satu jalan satu-satunya. Oke. Jalan satu-satunya mengarah ke belakang. Tempat itu ya. Berarti coba kita ke sana. Kami melanjutkan penelusuran untuk mencari sosok terkuat yang ada di kawasan pabrik garmen ini demi menguak jawaban mengenai kosongnya pabrik ini dan juga misteri yang ada di pabrik garmen selama ini. Permisi. Assalamualaikum. Ada sosok yang kuat sekali di sini. Sosok yang sempat disebut sama Noni itu. Ya. Coba sekarang tangan kamu ke depan seperti ini. Ke sini. Sekarang kamu agak sedikit nunduk. Agak lagi, sedikit lagi. Nah, sekarang kamu sedang menyentuh sosoknya. Rasanya gimana? Boleh night vision? Saat ini, Fasya, kamu lagi menyentuh dia, si kuat itu, si makhluk kuat itu. Oke, jujur tangan aku langsung berasa panas. Tahu nggak kamu megang apanya? Apanya Kak Rudi? Jempol kakinya. Astaga. Terus aku nggak tahu kenapa ya, cuma kayak berbulu ya. Betul. Itu bulu yang ada di jempolnya. Oke. Wow. Berarti sosok yang disebutkan oleh Noni itu sosok ini. Dia setinggi itu. Permisi. Dia tinggi besar, hitam. Dia seperti ini gesturnya sekarang. Gesturnya seperti ini. Dia menatap ke arah sana. Tapi dia dengar apa yang kita Bicarakan. Ya? bicarakan.
Matanya mengarah lurus ke arah sana. Sosok terkuat di tempat ini yang disebutkan oleh Noni Belanda ternyata merupakan sosok hitam besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rudi mencoba untuk berkomunikasi dengan Kamu sosok siapa? hitam besar penguasa pabrik garmen ini. Oke pemirsa, lagi-lagi tiba-tiba ada bau-bauan aneh. Saya nggak tahu ini bau apa. Tapi tiba-tiba baunya itu datang waktu Kak Rudi lagi komunikasi sama sosok itu. Fasya tiba-tiba saja mencium adanya bau yang aneh di tempat ini. Brabas. Dia bilang namanya itu Brabas. Brabas. Oke. Tapi saya nggak yakin itu nama asli dia. Dia ini pindah dari tempat yang jauh di daerah Jawa. Oke. Di sebuah pohon yang besar sekali. Oke. Pohon itu semacam pohon beringin dan letaknya ada di tengah-tengah kuburan. Tiba-tiba ada suara di sebelah sana. Iya. Astagfirullah. Jadi si Brabas ini datang jauh sekali sampai akhirnya dia suka sama tempat ini dan dia menetap di sini. Oke, sebelumnya tim boleh nyalain lampu lagi Kak Rudi? Oke. Oke, Kak Rudi balik ke sosok ini lagi. Aku punya pertanyaan. Kenapa kira sosok ini memilih untuk menempati tempat ini? Kenapa kamu jadi di sini? Ada yang lebih kuat yang menempati tempat dia Oke. terdahulu. Kemudian dia jalan, dia terbang ke arah barat. Sampai akhirnya dia menemukan tempat ini dan dia merasa di sini tempatnya enak. Dia menetap di sini dan dengan keberadaan dia di sini itu mengakibatkan orang-orang itu jadi panas. Ya, jadi mudah, emosi. tersinggung, mudah Iya. emosi. Berarti ada korban jiwa dong. Sampai ada korban jiwa. Di tempat ini. Betul. Astaga. Disebabkan oleh sosok ini. Karena aura dia. Adanya sosok Brabas ternyata memiliki energi yang sangat negatif. Nyatanya salah satu faktor yang membuat karyawan-karyawan menjadi mudah emosi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus pembunuhan yang ada di pabrik ini. Ada pembunuhan di sini, seorang bosnya itu dibunuh sama karyawannya sendiri. Tapi nggak ngelihat sendiri, tapi tahu gitu digarisin polisi. Dari foto-fotonya pun kayak gitu. Oke. Tiba-tiba ada suara pemirsa dari sebelah kanan saya. Oke, mungkin balik lagi ke sosok ini ya, Kak Rudi. Apakah sosok ini menjadi salah satu penyebab ataupun bahkan penyebab utama tempat ini menjadi terbengkalai? Parah juga kamu ya. Dia adalah salah satu faktor kenapa tempat ini akhirnya terbengkalai.
mungkin ini pertanyaan terakhir aku Kak Rudi. Apakah ada hubungannya sosok ini dengan sosok Noni, bahkan sosok Ada suara tawa Astagfirullah. di sebelah sana. Iya. Bahkan sosok Oke. Balik lagi ke pertanyaan aku. Apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok Noni atau bahkan sosok Jawara yang kita temui tadi? Astagfirullah, ada suara lemparan lagi dari sana. Entah apa yang menyerang kami, nyatanya banyak suara-suara bahkan lemparan-lemparan yang berjuang untuk menyerang kami. Ada suara lagi dari sana. Astagfirullah. Dia, karena dia yang paling kuat di sini, dia punya beberapa anak buah. Anak buahnya itu macam-macam Iya. bentuknya. Dan anak buahnya tadi itu emang maksudnya itu mengganggu kita. Makanya tiba-tiba ada suara seperti tertawa, ada seperti lemparan batu, Iya. dan lain-lain dari sebelah Belakang berbagai kita macam arah. ataupun dari sebelah sana. Oke Kak Rudi, kayaknya aku udah gak enak banget di sini. Mungkin bisa dijawab pertanyaan aku yang terakhir tadi Kak Rudi. Ada hubungannya nggak sosok ini sama sosok Noni atau bahkan sosok Jawara yang tadi kita temuin? Nggak ada. Mereka punya wilayah masing-masing. Oke. Jadi si besar ini tinggal di sini. Dia punya beberapa anak buah yang juga tinggal di sini. Sedangkan si Jawara, Noni, dan si Sosok harimau, mereka penunggu di sebelah sana. Oke. Mereka berjaga di area sana. Mereka punya wilayah masing-masing. Oke. Oke, Kak Rudi, aku akhirnya ngerti sih kenapa tempat ini akhirnya jadi terbengkalai. Ada suara lagi ya? Astagfirullah. Oke. Oke, kalau untuk spot terakhir ya, jujur di situ aku udah sama sekali nggak ada rasa penasaran, yang dimana artinya full rasa takut. Suara wanita sih, suara cewek, kayak entah dia teriak, entah dia ketawa. Itu waktu aku udah mau keluar itu, aku sempat ngedengar suara gitu, semua tim juga ngedengar. Bahkan mungkin kayaknya bakal masuk deh di kamera suaranya. Dan itu aku udah ngerasa nggak nyaman banget sih di spot terakhir. Mungkin yang membuat akhirnya para pekerja mendapatkan gangguan. Dan mungkin emang bukan karena perbuatannya ya. Karena kalau pengakuan dari si Noni sendiri, memang dia ada rasa dendam. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini. Memang adanya kisah mistis yang beredar di suatu tempat selalu bermula dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Hingga peristiwa itu menyisakan energi yang kuat hingga saat ini. Namun, kita sebagai manusia harus tetap belajar akan peristiwa apa yang sudah terjadi.